Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kita juga makin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Taati Firman, Kejar Kota Abadi. Ibrani 11 ayat 7-10 berbunyi demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita menjadi orang Kristen yang kuat dan berkemenangan. Pertama, miliki ketaatan pada firman walaupun belum menjadi kenyataan. Dikatakan ayat 7 tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi iman Nuh itu bukan berdasarkan bukti yang terlihat. Dia nggak lihat apa-apa. Dia hanya dengar firman Allah bahwa akan ada banjir besar. Pada masa Nuh, banjir global itu sama sekali tidak pernah ada, tidak pernah terpikirkan, belum pernah terjadi. Karena hujan pun belum pernah turun kalau menurut Alkitab. Bayangkan hujan kecil aja belum pernah turun, lalu bagaimana pohonan, tanaman itu bisa mendapatkan air? Ada embun yang keluar dari bumi. Tapi bukan hujan turun dari langit, saudara. Jadi rasanya nggak masuk akal. Nuh juga nggak punya pengalaman tentang hujan, apalagi besar. Berarti Nuh tidak punya bukti ilmiah. Tidak punya penjelasan logika. Kalau ditanya oleh orang-orang sebangsanya. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang Tuhan katakan dengan logika. Namun dia percaya sama Tuhan. Jadi ia taat semata-mata karena keyakinannya pada janji Tuhan. Kalau sudah melihat, sebetulnya kita tidak perlu iman. Kalau saudara misalnya melihat di depan ini ada bunga, apakah saudara perlu iman untuk melihat di sini ada bunga? Kan nggak perlu iman ya, punya mata untuk melihat aja udah cukup kan. Tapi kalau saya bilang, apakah saudara percaya sorga itu ada? Nah, saudara kan belum pernah lihat sorga. Tetapi kita beriman sorga itu ada karena janji Allah di dalam Alkitab. Saudara, apa yang dimiliki oleh Nuh ini adalah contoh ketaatan radikal yang melampaui logika manusia dan mengandalkan sepenuhnya otoritas ilahi. Tuhan sekian tahun yang lampau menyuruh saya untuk membangun sebuah gedung gereja besar bisa muat ribuan orang sekali kebaktian. Padahal kita nggak punya duit, tanah juga nggak ada, saudara. Tapi terhadap janji Allah saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kita melihat kemudian Tuhan membuka jalan, kita mendapatkan sebidang tanah yang luas. Kita mengurus izin gerejanya. Izin gerejanya keluar, kita membangun bangunan 5 lantai. Dan juga hall utama bisa memuat ribuan orang sekali kebaktian. Itu kan karena visi yang Tuhan berikan yang enggak kita pahami di luar jangkauan pemikiran kita, tapi kita yakini. Sekarang Tuhan kasih visi yang lebih besar, membuat museum kisah-kisah Alkitab. Wah, itu bangunan yang jauh lebih besar dari gedung gereja yang sudah pertama kita bangun. Tapi ya kita taati saja kehendak Tuhan sampai hari ini. Apa visi Tuhan dalam hidup saudara? Tentu visi Tuhan dalam hidup kita masing-masing berbeda. Tetapi walaupun tidak tercerna oleh logika, kalau saudara yakin itu visi Tuhan, saudara pegang teguh, perkatakan dengan iman. Jangan mundur walaupun orang mengolok-olok. Seperti lingkungan Ayub itu bilang, mana kau bikin bahtera di atas gunung, mana ada hujan dan sebagainya. Percaya pada waktunya Tuhan akan buka jalan dan tunjukkan mujizat dalam hidup saudara.
Yang kedua, kita harus memiliki keberanian menghadapi hukuman dunia karena iman. Ayat 7b tadi berkata, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tindakan Nuh menghukum dunia bukan dalam arti menghakimi secara aktif, tetapi melalui kontras yang tajam antara kehidupannya yang taat dengan kehidupan dunia yang tidak percaya dan tidak taat kepada Tuhan. Nuh dengan tindakannya yang luar biasa membangun bahtera di daratan kering. Dia menjadi saksi bisu akan penghakiman yang akan datang. Keberaniannya untuk bertindak berbeda dengan mayoritas. Bahkan menghadapi ejekan dan cemoohan secara tidak langsung menunjukkan kesesatan jalan dunia. Iman sejati seringkali membuat kita itu berani tampil beda, menentang arus. Dan karenanya secara tidak langsung kita dalam tanda kutip menghukum norma-norma dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara mungkin pernah mendengar nama Profesor Dr. J.E. Sahetapi, ahli atau guru besar hukum pidana dan kriminologi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Dia juga pernah menjadi anggota DPR tahun 1999 sampai tahun 2004. Saudara, dia orang yang lurus, punya prinsip. Dan kalau orang lain pergi ke gedung DPR untuk rapat dengan mobil yang mewah, dia naik taksi, saudara. Karena dia hidup sangat sederhana sekali. Tapi orang segen tiap kali dia ngomong. Karena apa? Dia hidup di dalam kebenaran. Beruntung saya pernah sekolah di sekolah teologi di Tiranus, Bandung. Satu zaman, satu angkatan, saudara. Pada waktu kita mengambil level master. Ya, tentu di dalam bidang teologi, bukan dalam bidang hukum dan kriminologi. Dan saya bilang, Prof, kan sudah doktor, tapi kok masih kuliah lagi? Oh, ini kan lain katanya. Ini hukum Tuhan, saya harus belajar mulai dari awal. Wah, luar biasa. Mungkin sudah juga mendengar tentang Jenderal Hugeng Imam Santoso. Dia adalah Kapolri kelima tahun 1968 sampai 1971. Apa yang hebat dari dia? Kejujurannya, gak bisa disuap, gak main duit. Sampai akhirnya hingga hari ini ada Hugeng Award, yaitu penghargaan bagi polisi jujur yang hidupnya itu mencontoh seperti keteladanan daripada Jenderal Hugeng ini. Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid Gus Dur pernah bilang, di Indonesia itu cuma ada 3 polisi jujur. Pertama, patung polisi. Yang kedua, polisi tidur. Dan yang ketiga, Jenderal Hugeng. Nah saudara, Jenderal Hugeng ini tidak koar-koar bahwa dia paling benar, paling hebat. Enggak, dia jadi teladan saja. Dan pada waktu dia hidup benar, dia itu berbeda dengan yang lain. Seperti dia menghukum orang-orang lain. Hati nurani mereka merasa gelisah ketika melihat ada polisi yang jujur seperti Pak Hugeng ini. Karena itu mari kita jadi orang Kristen yang punya sikap hidup yang berbeda dengan apa yang lain. Seperti Prof. Sahetapi, seperti Jenderal Hugeng, kita juga terpanggil menjadi orang yang punya integritas. Nah, teladan Nuh mendorong kita untuk tidak takut berbeda dengan arus utama dunia ketika kita mengikuti kehendak Allah. Terkadang ketaatan kita pada Tuhan akan membuat kita tampak aneh, tidak populer atau bahkan bodoh di mata dunia. Kita mungkin akan menghadapi penolakan, ejekan atau kehilangan kesempatan. Namun, keberanian untuk tetap setia dalam iman kita bahkan ketika itu berarti menghukum dunia, artinya hidup kontras, berbeda, adalah ciri khas pengikut Kristus. Ini tentang memiliki integritas rohani yang lebih tinggi daripada tekanan sosial. Kalau saudara di kantormu ketika break makan, engkau doa sendiri, yang lain tidak berdoa. Engkau mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman karena mereka tidak suka doa. Padahal engkau tidak sedang menghukum mereka, engkau hanya beda saja. Kalau saudara satu-satunya hakim yang jujur, mungkin saudara yang paling dibenci ketika teman-temanmu tidak jujur. Kalau engkau adalah orang pekerja yang rajin, punya kinerja yang bagus di kantormu, sedangkan teman-temanmu malas-malasan, mungkin mereka kurang merasa nyaman atau merasa dihakimi oleh saudara. Padahal saudara tidak pernah mengata-ngatai mereka,
tapi keteladanan kita itu menjadi faktor pembeda. Makanya kita ini tetap harus hidup berbeda karena kita punya standar yang lebih tinggi. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan menuju kota yang dibangun Allah. Ayat 8-10 tadi berkata, karena iman Abraham meninggalkan Ur Kasdi menuju negeri yang dijanjikan Tuhan yang tidak pernah dia lihat. Karena dia menantikan kota yang mempunyai dasar yang dibangun Allah. Abraham itu pengembara, tidak punya tempat tinggal permanen di dunia. Bahkan ketika dia sudah sampai di Kanaan, dia juga tidak merasa bahwa itu adalah rumah abadinya. Dia melihat janji Allah tentang sebuah negeri sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar tanah geografis di dunia ini. Harta yang kita miliki, rumah yang kita tinggal di dunia kan harus ditinggalkan. Kota yang mempunyai dasar, bicara tentang representasi dari realitas kekal, yaitu kerajaan Allah. Abraham hidup sebagai orang asing di tanah yang dijanjikan, tidak membangun istana atau merasa puas dengan kepemilikan duniawi, karena ia memiliki pandangan yang jauh ke depan, menuju tujuan akhir yang dibangun oleh Allah sendiri. Ini adalah pengingat bahwa tujuan sejati orang beriman bukan kenyamanan atau keamanan di dunia ini, melainkan warisan kekal. Ini mengingatkan kita untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Dunia bukanlah rumah kita yang sejati. Kita adalah pengembara yang sedang dalam perjalanan menuju kota yang mempunyai dasar, yaitu kerajaan Allah yang akan datang sepenuhnya. Ini berarti kita tidak boleh terlalu terikat pada kenyamanan, kekayaan, atau status di dunia ini. Sebaliknya, fokus kita harus pada membangun harta di sorga, hidup bagi kemuliaan Allah, dan menantikan kedatangannya. Saudaraku, sikap ini akan membebaskan kita dari kecemasan dan kekecewaan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian hidup di dunia. Mari kita jadi orang yang belajar menabur untuk misi, untuk pelayanan gereja, melayani banyak orang lain. Karena dengan demikian kita menyimpan harta di sorga lebih daripada kepemilikan kita yang ada di dunia ini. Mari kita belajar taat kepada firman seperti Nuh, dan mari kita mengejar kota sorgawi seperti Abraham. Siapa yang mau? Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami taat walaupun kami mungkin belum mengerti, dan jadikan kami orang yang mengejar kekekalan lebih daripada kenyamanan dunia. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sepanjang hari ini biar hidup kami menyukakan Engkau. Demi nama Yesus. Amin.